Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Dewan Juri, yang kami hormati rekan dari tim kontra. Baik, kami dari tim pro akan menjelaskan tentang mosi debat pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lutfia Zidna Ferina selaku pembicara 1, Noval Fikri Samudra selaku pembicara 2, dan Rizky Jaya Witama selaku pembicara 3. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama akan menjelaskan mosi ini berdasarkan landasan filosofis. Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, dalam hukum positif di Indonesia, pembatasan hak dalam politik merupakan sesuatu yang dapat dilakukan sepanjang mengikuti asas dan pengaturan hukum yang berlaku. Pembatasan hak dalam sektor pemilu ditujukan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas. Dewan Juri yang terhormat, adanya pembatasan hak bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon pejabat negara dengan syarat tertentu dapat dimaknai sebagai sebuah pembatas hak yang ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya korupsi. Dewan Juri yang terhormat, hak memilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 43 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur pasal 25 Konven Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pencabutan hak politik khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. Dewan Juri yang terhormat, adapun pendapat dari kami sangat menyetujui putusan pencabutan hak politik dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi untuk tidak melakukan korupsi dan juga adanya rasa takut melakukan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Dewan Juri yang terhormat, argumen ini akan kami perkuat melalui pembicara 2 yang akan menjelaskan mengenai landasan yuridis dan pembicara 3 yang akan menjelaskan mengenai fakta yang terjadi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pemisahan tersendiri bagi tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa korupsi memerlukan langkah pencegahan dan penyelesaiannya tersendiri, mengingat begitu daruratnya hal tersebut terjadi di Indonesia. Salah satu langkah yang telah disampaikan adalah pencabutan hak politik bagi narapidana korupsi, sehingga tidak dapat terlibat dalam kontestasi politik. Hal tersebut tentu merupakan langkah yang bijak dan selaras guna mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga wakil-wakil yang duduk di kursi-kursi pemerintahan merupakan orang-orang yang benar-benar bersih dan berintegritas, serta memang memiliki niat untuk memajukan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hal lain yang melandasi mengapa kami setuju pada mosi perdebatan kali ini adalah jika berbicara mengenai hak asasi manusia, koruptor telah terlebih dahulu melanggar HAM bukan hanya terhadap satu atau dua orang, melainkan ribuan orang terdampak akibat perbuatannya yang sangat merugikan keuangan negara. Dewan Juri yang terhormat, Indonesian Corruption Watch sepanjang tahun 2017 hingga 2021 mencatat kerugian negara akibat korupsi mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni sebesar 62,83 triliun. Dewan Juri yang terhormat, jika kita merujuk data bahwa uang pengganti korupsi sama sekali tidak sepadan dengan kerugian yang dihasilkannya, yakni hanya sebesar 1,4 triliun rupiah pada tahun 2021. Tentu hal tersebut sangat miris dengan gambaran sederhana yang tampak pada kasus korupsi bantuan sosial pada masa pandemi tahun 2020 yang melibatkan Menteri Sosial kala itu dengan kerugian negara mencapai 127,5 miliar rupiah. Dewan Juri yang terhormat, bahwa kita bisa melihat nominal sebesar itu jika dialokasikan dan digunakan secara baik dan bijak tentu akan sangat berdampak positif bagi masyarakat, di mana saat itu sangatlah miris terjadi permasalahan ekonomi dengan berbagai PHK yang terjadi. Dewan Juri yang terhormat, korupsi pun juga melanggar hak asasi manusia dan amanat konstitusi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka jelas atas dasar itu negara harus hadir memenuhi hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, jika berbicara soal pelanggaran hak asasi manusia pun, kita rasanya tidak sebanding jika melihat dampak yang luar biasa yang dihasilkan oleh korupsi.
Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bahwa pejabat-pejabat pemerintahan saat mereka dilantik, mereka disumpah di bawah kitab suci dan atas nama Tuhan mereka. Kita bisa melihat dalam hal yang privat dan bersifat ketuhanan pun mereka telah melanggar, apalagi dalam dampak jangka panjang dan luas, yakni mengkhianati harapan ribuan masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada diri mereka saat masa pemilihan. Dewan Juri yang terhormat, seperti pernah dikatakan oleh Manfred Noack, seorang tokoh HAM asal Austria, berpendapat bahwasanya pembatasan terhadap hak asasi dapat saja diizinkan sepanjang hanya bila perlu dalam suatu masyarakat yang demokratis, yakni tuntutan kebutuhan sosial sangat mendesak dan proporsional. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks ini menjadi sah apabila pembatasan terhadap narapidana korupsi melalui pencabutan hak politiknya dilakukan karena menjadi kebutuhan sosial yang sangat mendesak, di mana bangsa Indonesia begitu kekurangan wakil-wakil daerah atau wakil-wakil pemerintahan yang jujur dan berintegritas yang memang berniat memajukan kehidupan orang banyak yang telah menggantungkan amanah kepada mereka. Dewan Juri yang terhormat, indeks korupsi yang pernah dikeluarkan oleh Corruption Perception Index pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 110 dari 180 dunia dalam hal korupsi. Tentu bukan hal yang menyenangkan karena Indonesia masih didera oleh darurat korupsi. Jika berbicara soal HAM, pada pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dewan Juri yang terhormat, ini juga dapat menjadi suatu kritik bagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PU/Angka-7/2009 dan putusan Mahkamah Agung nomor 46P/BUM/2018, yang mana kedua putusan tersebut menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi atau mantan narapidana dapat menduduki jabatan publik dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak selesainya masa pidana penjara dan mengumumkakan pada publik terkait hal tersebut bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Seharusnya diperlukan penegasan oleh lembaga peradilan Indonesia bahwa pencabutan hak politik diberlakukan seumur hidup. Karena ini semata-mata demi mewujudkan good governance yang bersih dari segala bentuk tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme, dan juga guna memutus mata rantai korupsi yang tak pernah putus. Oleh karenanya, kami sepakat bahwa pencabutan hak politik terhadap mantan terpidana korupsi wajib dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa pencabutan hak politik diatur dalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain diatur dalam KUHP, pencabutan hak politik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikian sudah jelas adanya dasar hukum yang telah sah mengatur mengenai pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Maka dari itu, kami di sini dengan tegas menyetujui mosi perdebatan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Dewan Juri terhormat, pada tahun 2023 ini KPK telah menerima total sebanyak 2.707 laporan dugaan korupsi. Bahwa laporan tersebut berasal dari lingkungan pemerintahan dan terkait dengan dugaan terjadi tindak pidana korupsi di kementerian atau lembaga pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dewan Juri terhormat, berdasarkan data tersebut kami menyetujui mosi perdebatan kali ini demi keadilan hukum dan kesepakatan hukum. Demikian argumen yang kami sampaikan, kami tetap pada pendirian kami menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.